semacam ini biasanya dimanfaatkan untuk memperoleh keuntungan berupa profit atau expose berlebih dari konten sensasional, dan kasus domba ini jadi salah satunya. Nanti sebelum aku kasih lihat contohnya, yang aku jelasin tadi sebelumnya untuk profit ya, untuk profit itu untuk kayak dapetin traffic dan sebagainya untuk kemudian dijual ke klien gitu. Kayak gini tuh, ini benar-benar nggak ada koneksinya sama sekali. Jadi dia narasinya apa, gambar video yang dikasih apa. Ini kebetulan sumbernya dari turnbackhoax.id. Jadi si pembuat berita hoax ini pakai video ini, kalau kita lihat gambarnya emang agak aneh banget ya. Dia bikin narasinya Allah menciptakan makhluk di dunia, tetapi mereka cloning. Astagfirullah. Hasil cloning dokter-dokter hewan Amerika dan Rusia berhasil menciptakan binatang baru yang diberi nama Kanzarov, campuran kambing plus babi menghasilkan binatang yang namanya Kanzarov, menyatakan haram bagi Muslim. Itu tuh benar-benar tidak terkoneksi banget. Dia ngomongin soal babi dan kambing, terus videonya ini. Padahal sebenarnya video ini adalah gambar, kalau kita lihat emang benar sih sekilas tuh kayak kok atasnya kayak babi tapi kakinya kayak kambing gitu ya. Padahal sebenarnya setelah ditelusuri oleh tim turnbackhoax.id ini adalah artikel yang benar adalah ini, jenis sebelah kanan, jenis domba baru telah lahir dan kualitas daging premium. Ini agak ketawa juga sih ya. Jadi sebenarnya ini bukan kambing tapi domba. Jadi nggak ada hubungannya bukan video kambing, bukan video babi, dan apalagi Kanzarov ini. Jadi nggak ada kaitannya. Jadi ini domba premium ini dicukur, jadinya kayak yang sebelah kiri videonya. Jadi sebenarnya sebelah kiri itu bukan Kanzarov ataupun bukan babi, tapi domba yang dicukur bulunya gitu. Oke, lanjut imposter konten. Nah, ini buat kalian yang sering main Among Us ya kan. Konten tiruan. Nah, sesuatu yang berbau tiruan juga merambah pada ranah informasi. Konten tiruan atau imposter konten mendompleng ketenaran suatu pihak. Nah, mereka membuat tiruan yang terlihat seolah-olah asli agar dapat menipu masyarakat. Jadi banyak sekali kasus semacam ini mencatut lembaga yang resmi gitu ya, perusahaan resmi. Salah satunya adalah yang dialami oleh Gojek. Jadi ada netizen bernama Ahmad Ismail R yang nge-tag Gojek Indonesia. Untung dia pinter nih, dia tahu bahwa ini adalah hoax. Jadi dia dapat message seolah-olah dapat voucher GoPay gratis 500.000, tapi caranya adalah dia harus kirim ke 40 temannya di Line, dan dia langsung nge-tag Gojek Indonesia, langsung di stop sama Gojek Indonesia. Lalu kemudian kenapa nih? Sabta Aditi. Kemudian sama Gojek Indonesia di klarifikasi bahwa tidak pernah Gojek Indonesia bagi-bagi voucher untuk saat ini gitu ya. Ini biasanya untuk masalah profit dan sebagainya, untuk penipuan ya. Kemudian manipulated content atau konten manipulasi. Nah, kecanggihan teknologi memungkinkan sebuah informasi asli dimanipulasi untuk mengelabui, bahkan memprovokasi pembaca supaya percaya pada konten yang dibuat. Jadi peristiwa semacam ini sering menimpa media-media besar yang beritanya disunting oleh tangan-tangan usil, biasanya pada saat lagi pilkada dan sebagainya ya. Oke. Seperti ini, kita lihat ini dari media tirto.id, which is tirto.id itu udah pasti resmi, gitu ya. Media online, penulisnya adalah Bayu Septianto. Dia menuliskan aslinya itu adalah Sekjen PDIP pastikan Prabowo bertemu Megawati dalam waktu dekat, itu judulnya. Kemudian diedit untuk kepentingan tertentu. Mungkin bisa jadi karena pada saat itu lagi masa-masa pilkada, lagi panas-panasnya, menggiring opini, mungkin siapa yang nggak suka sama Jokowi atau nggak suka dengan sosok Megawati ini, bisa gampang banget terkena arus ini. By the way, siapa yang coret-coret ini? Oke, judulnya judulnya kayak gini, Megawati Jokowi itu idaman seluruh alam, bahkan alien saja mau dipimpin oleh beliau. Dan dia kasih narasi seperti ini. Ada yang lebih lucu nih saudara-saudara, saya pribadi ikhlaskan kalau Jokowi memimpin alien. Sudah tidak ada kata-kata untuk memuji nih emak sampai alien dibawa-bawa. Nah ini
jangan sampai kalian terprovokasi walaupun kalian sebenarnya bukan misalnya bukan pilihan kalian. Misalnya Jokowi bukan pilihan kalian, atau kalian lebih pro ke Prabowo, atau kalian netral atau apa, pokoknya kalian kalau bisa benar-benar harus clear, netral, jangan sampai terprovokasi. Seperti ini gitu ya. Terus lanjut, fabricated content. Kayak jenis fabricated content atau konten palsu. Di antara jenis berita bohong lain atau fabricated content termasuk konten dengan menciptakan informasi baru yang sama sekali tidak dapat dipercaya. Jadi fabricated content ini berbahaya bila pembaca tidak cermat ketika mengakses informasi tersebut. Ada banyak contoh dari fabricated content, informasi lowongan pekerjaan jadi salah satunya. Siapa yang nyoret-nyoret di sini? Oke, terima kasih ya. Informasi lowongan pekerjaan jadi salah satunya. Kayak gini, seperti ini. Jadi kalian harus hati-hati banget kalau misalkan kalian dapetin informasi kayak gini ya. Dapat sebaran kayak gini, nanti kalau misalkan kalian udah lulus, terus udah gitu kalian dapat sebaran lowongan pekerjaan seperti ini, biasanya Timah, Pertamina, yang kayak gitu, yang perusahaan-perusahaan besar, kalian harus cross check lagi karena biasanya mereka itu kan punya website sendiri ya, website resmi sendiri. Jadi informasi apapun termasuk lowongan pekerjaan mereka akan cantumkan di website. Nah, kalau misalkan tidak ada di website itu udah pasti hoax. Kenapa? Karena di sini kan ada fotokopi ada daftar riwayat hidup, pokoknya ada data-data pribadi, ada fotokopi KTP, ada foto ukuran berapa yang diminta, atau nomor telepon yang bisa dihubungi, yang kayak gitu-gitu. Itu tuh jangan salah, data-data pribadi kalian itu it's very valuable. Seperti kata Jokowi, Presiden Jokowi pernah berpidato mengatakan bahwa big data is more valuable than oil. Jadi benar-benar data kita itu termasuk data pribadi kita itu penting banget. Jadi harus hati-hati banget. Jadi mohon maaf nih kalau misalkan ada tim dari panitia pas lagi minta CV dan sebagainya, aku agak sedikit hati-hati banget karena masalah data pribadi itu penting banget, harus di-keep, hanya orang-orang tertentu aja yang boleh mengetahui data pribadi kita, karena ini bisa dijual kemana-mana sampai ke luar negeri. Itu ngeri sekali. Oke, selanjutnya adalah satir. Nah, ini satir merupakan konten yang dibuat sebagai sindiran kepada pihak tertentu. Konten yang dimuat dikemas dalam unsur parodi, ironi, bahkan sarkasme. Umumnya satir dibuat sebagai bentuk kritik pada individu atau kelompok atas berbagai masalah yang sedang terjadi. Satir termasuk dalam konten yang tidak membahayakan, namun tidak jarang pembaca justru menganggapnya sebagai sebuah hal serius. Alhasil banyak yang tertipu dan meyakini konten satir adalah suatu kebenarannya, biasanya komika-komika gitu kan. Jadi mereka sambil bikin joke, di tengah-tengahnya disempelin lah tentang membahas tentang politik dan sebagainya. Biasanya kayak Bintang Emon, mungkin kalian pasti pada tahu banget, Bintang Emon sering mengangkat soal masalah sosial, masalah politik yang lagi hype ya, yang lagi happening, dia angkat terus dijadiin joke gitu dan emang jadi lucu. Dan kadang opini dia belum misalnya opini seorang komika atau opini seorang yang emang lagi jadi bahan lucuan gitu, belum tentu benar, mungkin itu hanya opini, tapi karena kita satu frekuensi kayak ngerasa iya sih, bener sih itu, kayak bener deh. Nah, akhirnya itu padahal belum tentu faktanya gitu. Jangan-jangan itu cuma opini. Nah, itu bisa jadi sebenarnya hoax gitu kalau misalkan kita menganggap itu benar-benar adalah informasi yang akurat gitu. Kayak gini deh, misalnya kita pasti kebawa nih. Kayak gini misalnya ada sebuah gambar, kita lihat di sini kelihatan banget Donald Trump, di depannya itu ada orang-orang banyak, massa banyak sekali, dan Trump menganggap bahwa masanya itu adalah masanya. Jadi dia berpikir bahwa Obama never drew crowds like this, katanya gitu. Nggak pernah nih Obama sebanyak ini nih masanya gitu. Dan dijawab sama protesternya, sama masanya, "Weh, sorry, kita tuh bukan massa lo, kita tuh protesters," gitu. Nah, ini lucu banget. Jadi kita, kalau misalkan buat aku sendiri pribadi begitu melihat ini, jangan-jangan pernah nih kejadian kayak gini gitu ya. Jadi seperti itu. Jadi kebawa, lebih gampang kebawa biasanya. Minum dulu bentar. Oke, sorry ya. Oke, siapa aja sih yang berpotensi menyebarkan hoax? Kita kesini dulu sebentar. Jadi total populasi jumlah penduduk ini adalah 272,1 juta.
ada 272,1 juta total penduduk Indonesia. Lalu pengguna gadgetnya itu ada sekitar 338,2 juta, banyak juga ya ternyata yang punya double gadget kayaknya ya. Terus udah gitu pengguna internetnya ada 175,4 juta, which is itu hampir seluruh penduduk Indonesia itu menggunakan internet. Dan pengguna media sosial aktif adalah 160 juta, itu juga lebih dari setengah penduduk Indonesia. Jadi, no wonder kalau sebenarnya siapa penyebar hoax kebanyakan itu adalah netizen sendiri. Jangan-jangan kita gitu ya, kita, aku, kamu, teman-teman, kita sendirilah atau orang tua kita atau jangan-jangan saudara kita. Nah, jadi makanya setelah adanya materi hari ini dari Mas Eno Bening juga mungkin sebelumnya, semoga membukakan ini kita ya, maksudnya kehati-hatian kita, membuat kita jadi berkaca. Wah, jangan sampai diri kita dengan kemudahan kita jadi mudah untuk ikut-ikutan menyebarkan hoax gitu. Jadi mitra buzzer gratisan gitu, enak aja gitu ya. Kalau buzzer kan udah jelas dibayar. Kedua adalah buzzer. Nah, ini buzzer ada background-nya adalah kenapa mereka menyebarkan hoax, bisa jadi karena yang pertama adalah profit tadi, yang kedua karena ideologi mereka, idealisme mereka terhadap suatu politik misalnya, kayak waktu itu pada saat tahun 2012 kalau nggak salah, pada saat pemilu kada Provinsi DKI Jakarta waktu itu, hadirlah sosok Jokowi dan Ahok yang benar-benar baru di tengah masyarakat di Jakarta gitu ya. Dan kemudian ada kumpulan anak-anak muda yang memang mereka tuh mau perubahan gitu. Apa yang harus mereka lakukan? Akhirnya mereka jadi buzzer dengan mengumpulkan informasi sebanyak-banyaknya tentang Jokowi dan Ahok. Akhirnya mereka menyebarkan sosok-sosok siapa sih sebenarnya dan kiprah Jokowi Ahok ke halayak gitu, biar halayak tuh tahu terbuka siapa sosok Ahok dan Jokowi pada saat itu, dan ternyata sangat efektif untuk kemenangan mereka. Selanjutnya adalah influencer punya masa. Jadi ada influencer yang emang sengaja niatnya baik, tapi jadinya hoax-nya itu jatuhnya seperti misinformation ya. Sebenarnya informasinya benar, tapi bisa jadi ada data-data yang salah gitu, yang kurang benar gitu. Jadinya jatuhnya hoax. Ataupun emang niatnya emang udah buruk gitu ya. Tapi kebanyakan influencer itu mereka karena mengatasnamakan diri mereka tidak menggunakan anonim, mereka punya citra tersendiri kebanyakan, yang mereka harus jaga-jaga, think twice buat mereka menyebarkan informasi yang tidak benar gitu, yang tidak kredibel gitu. Terus udah gitu kemudian public figure. Mungkin ada yang ingat Ratna Sarumpait waktu itu. Nah, salah satunya yang seperti itulah ya. Terus udah gitu kemudian individu atau kelompok untuk persaingan politik, bisnis, sosial, dan lain-lain. Ini biasanya untuk persaingan politik, parpol, persaingan bisnis, dan sebagainya. Oke, selanjutnya adalah, nah, medianya adalah apa aja sih medianya? Pasti udah pada tahu semuanya. Chatting apps, media sosial, situs tidak resmi, media elektronik, media cetak, surat kaleng, dan YouTube. Oke. Kenapa aku bilang kalau bisa kita setelah ini itu harus benar-benar hati-hati banget sama yang namanya hoax gitu ya. Karena emang gampang banget, semudah itu ya chatting apps deh, kayak WhatsApp gitu yang orang tua kita atau kita nge-share gitu dari Kopas, dari grup sebelah yang kayak gitu, kayaknya mudah banget gitu, gampang banget, tinggal klik. Aduh, ini jempol ini ternyata emang jempolmu harimaumu gitu, karena kalau misalkan kita ikut-ikutan nge-share gitu kan, nggak mau cross-check lagi, nih ada jerat hukum yang akan menanti gitu ya, jerat hukum untuk penyebar hoax. Bagi penyebar hoax dapat, ini dari indonesiabaik.id sumbernya. Bagi penyebar hoax dapat diancam pasal 28 ayat 1 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik atau Undang-Undang ITE yang menyatakan setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik yang dapat diancam pidana berdasarkan pasal 45A ayat 1 Undang-Undang 19/2016, yaitu
dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 tahun dan atau denda paling banyak 1 miliar. Nauzubillah min dzalik ya, jangan sampai banget gitu. Jadi padahal kita cuma mau iseng doang, cuma usil-usilan doang gitu kan, seru-seruan doang, nge-share atau niatnya baik, tapi ternyata itu adalah perbuatan yang bisa dibilang ini kasus pidana gitu. Wow, jangan sampai kita melakukan hal yang itu. Jadi mungkin bisa dikasih tahu juga ke orang tua kita ke rumah gitu. Maaf Pak, jangan langsung nge-share. Ingat, ada jerat hukum yang menanti gitu. Jangan sampai nauzubillah min dzalik di penjara cuma gara-gara nge-share hoax doang gitu. Jadi jangan sampai stop Pak gitu ya. Terus udah gitu, terus apa dong yang harus dilakukan biar kita tuh paling tidak dapat meminimalisir dan tahulah bahwa ini informasinya hoax. Caranya adalah pertama, perhatikan dulu judulnya. Apakah judul berita mengandung muatan provokatif yang membuat hati itu langsung kayaknya panas begitu ya, atau kayak apaan nih gitu pas begitu ngelihat judulnya aja gitu. Jika kamu curiga atau belum yakin, sempatkan untuk cross-check. Harus disempatin untuk cross-check dengan media lain mengenai judul. Dan biasanya berita hoax diberi judul yang bombastis, clickbait gitu ya. Padahal kontennya sebenarnya memuat kebohongan. Nah, biasanya juga judulnya tuh ada pertanyaan gitu yang bikin kita pengen tahu jawabannya setelah kita mengklik si artikel itu gitu. Contoh judulnya gini, tahun 2021 pemerintah akan menambah uang 500 T. Coba bayangin deh, pas begitu kita lihat judul ini, tahun 2021 pemerintah akan menambah utang 500 T. Nah, kita pasti akan, begitu kita lihat judul ini, bener nih pemerintah akan menambah utang. Buat apa? Utang kemana? Pasti kan kayak gitu ya. Yang ada di benak kita kan seperti itu. Berarti kita udah sampai kita klik. Nah, tapi kita harus perhatikan dulu sumber beritanya nih. Apakah situs yang menyampaikan berita itu kredibel atau terverifikasi? Atau jangan-jangan ini situs abal-abal yang nggak jelas. Nih, gimana sih caranya kita biar tahu bahwa situs ini abal-abal? Biasanya itu bahkan ada yang berani untuk mengkloning website-website yang sudah resmi gitu. Misalkan kayak merdeka.com atau liputan6.com deh, yang belakangnya .com udah pasti resmi. Tapi kalau di belakangnya domainnya itu ditambahin .co atau .co.id, nah itu mesti harus hati-hati gitu ya, harus benar-benar harus diperhatikan. Itu udah pasti bukan website resminya kalau belakangnya itu .co atau .co.id. Apalagi kalau kita lihat nih biasanya kan suka ada kolom kontak us gitu ya, kontak us atau hubungi kami gitu. Kalau misalkan ternyata tidak ada yang bisa dihubungi, tidak ada kontak us-nya, tidak ada identitas website itu udah pasti itu website bodong gitu ya, udah pasti itu bukan website resmi karena dia tidak bisa mempertanggungjawabkan berita-berita yang dia publish gitu. Dan juga caranya pasti kalian udah lebih tahu lah ini, tinggal copy paste judulnya aja, terus lihat ini dia memperlihatkannya bahwa ini dari sumber mana nih, misalnya dari merdeka.com, tinggal kalian copy paste plus Merdeka, cari di Google, terus udah gitu lihat di bagian bawahnya kan suka ada all news. Nah, kalau misalkan news itu kan berarti memang benar-benar berita itu informasi itu dari media-media online yang sudah resmi gitu. Kalau misalkan ternyata tidak ada di pencarian begitu kita klik kolom news, berarti ya itu udah pasti cuman buatan doang gitu, editan orang yang tidak bertanggung jawab, itu hoax. Terus udah gitu waspada informasi kopas dari grup sebelah ya. Jadi kalau misalkan dalam informasi itu menyebut suatu kejadian, misalnya dapat dari om kalian bisa tanyain, tapi jangan sampai ini jadi pemecah silaturahmi keluarga ya, gara-gara masalah kayak gini. Tetap harus baik-baik ngomongnya apalagi kalau yang ngirim itu adalah orang tua. Punten, om, ini tuh dari mana ya infonya? Kalian bisa mulai kayak gitu sedikit demi sedikit mengedukasi saudara-saudara kalian bahwa kita itu berada di tengah-tengah peredaran informasi hoax yang menakutkan gitu, dan kita jangan sampai ikut-ikutan menyebarkan si berita hoax itu, informasi hoax itu gitu. Dan kita jangan sampai jadi mitra buzzer gratisan, jangan sampai gitu ya.
Nah, jika aspek-aspek ini, jadi kalau misalkan kita lihat nih ada Kopasan, kita lihat kalau buat teman-teman yang jurnalistik pasti tahu banget ada unsur 5W1H-nya enggak. Kalau misalkan nggak ada unsur 5W1H, itu berarti nggak lengkap nih, nggak kredibel nih informasi ini. Itu jangan sampai kita jadi ikut-ikutan begitu ya. Dan kita juga bisa meng-cross check-nya lagi tadi yang sebelumnya ini website-nya dari website yang resmi atau enggak gitu. Kemudian jangan terkecoh dengan foto yang tertera pada suatu berita. Kadang tuh ada narasinya apa, tapi misalnya narasinya bagus banget nih gitu ya, tentang kemirisan yang terjadi di Indonesia gitu. Tapi ternyata gambarnya gambar orang luar negeri yang kayak gitu-gitu juga mesti dilihat juga, diperhatiin juga gitu. Kemudian keempat adalah diskusikan dan bergabung dengan komunitas anti-hoax gitu. Bergabung dengan fanpage dan diskusi anti-hoax di Indonesia ini terdapat komunitas yang memiliki misi memerangi peredaran berita hoax. Di antaranya adalah Indonesia Hoaxbusters, Masyarakat Anti-Hoax Indonesia, Turn Back Hoax, Forum Anti Fitnah, Hasut dan Hoax. Jadi kalau misalkan kalian nanti dapat kopasan dari grup sebelah, apalagi dari grup keluarga biasanya, kalian langsung sorry ya Om, sorry ya Tante, aku cek dulu ke teman-teman Turn Back Hoax gitu. Nah, kalian bisa diskusiin ini dulu ke dengan ikutan gabung jadi bagian komunitas ini. Nanti mungkin dari teman-teman yang lain, dari teman-teman wartawan lainnya akan membantu kalian untuk memberikan klarifikasi informasi faktanya seperti apa. Atau kalau kalian sudahlah ribet kalau ikut-ikutan komunitas, kalian bisa stop di kamu, pokoknya jangan di-share dulu. Kalian bisa adukan ke Kominfo. Untuk melaporkan hoax, pengguna bisa melakukan screen capture disertai URL, link, kemudian mengirimkan data ke aduankonten@mail.kominfo.go.id, dan kiriman aduan segera diproses setelah melalui verifikasi. Jadi kerahasiaan tenang, pelapor dijamin, dan pokoknya tidak akan diberi tahu siapa pelapornya, dan aduan konten dapat dilihat di laman web trustpositive.kominfo.go.id seperti ini. Nah, ini juga dari Indonesia Baik ya. Jadi kalian bisa screen capture kopasannya dan berikan URL link beritanya seperti ini. Terus udah gitu kirimkan data ke aduankonten@mail.kominfo.go.id dan lakukan verifikasi data gitu. Terus nanti kalau kalian mau lihat hasilnya di mana, di trustpositive.kominfo.go.id. Nah, Laura masih ada waktukah atau gimana? Laura? Oke, kita lanjutin ya. Bagaimana media berita memerangi hoax? Nah, ini aku tambahin ya. Gimana sih media berita memerangi hoax? Jadi, kita ketahui bahwa yang anak-anak jurnalistik pasti sudah pada tahu banget. Kita punya kode etik jurnalistik, ada 11 pasal di sini. Di mana kalau misalnya hoax ini, berarti kita sangat kontra banget menyalahi aturan namanya pasal 4, yaitu wartawan Indonesia tidak membuat berita bohong, fitnah, sadis, dan cabul. Nah, berarti kita sudah melanggar yang namanya kode etik jurnalistik kalau misalkan seorang wartawan itu membuat berita hoax gitu. Tidak bisa dibilang berita ya, nggak boleh. Kalau misalkan hoax sebenarnya itu bukan berita masuknya, karena tahun 2018 kalau nggak salah UNESCO dengan Kominfo collab, mereka menyatakan bahwa tidak boleh ada fake news karena yang namanya news itu istilahnya udah benar-benar informasi yang kredibel isinya. Jadi kita sebutnya hoax aja gitu. Atau disinformation, misinformation silahkan. Gitu. Terus udah gitu juga kita di bawah naungan payung hukum pengaturan berita bohong bagi insan pers. Dalam konteks jurnalistik, penyebaran berita bohong diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 99 tentang pers dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang penyiaran. Kayaknya ada yang lagi pengajian ya. Oke, bisa dilanjutkan. Nah, khusus penyebaran berita bohong yang dilakukan oleh lembaga pers diatur dalam pasal 6 huruf C Undang-Undang Nomor 40 Tahun 99. Jadi dalam pasal tersebut diatur peran pers nasional dalam melaksanakan peran dalam mengembangkan pendapat umum berdasarkan informasi yang tepat,
akurat dan benar. Jadi jangan sampai beropini juga gitu ya. Pengaturan berita bohong untuk lembaga penyiaran ini khusus untuk TV dan juga untuk radio gitu ya. Ini juga diatur dalam pasal 36 ayat 5 Undang-Undang Nomor 32 tahun 2002 yang melarang apa? Kayaknya ada yang seru ya. Saya sambil ketawa-ketawa. Yang melarang lembaga penyiaran untuk menyiarkan berita yang mengandung kebohongan. Nah, bagi lembaga penyiaran radio dan televisi yang menyiarkan siaran yang mengandung kebohongan akan dikenakan pidana. Akan tetapi di sisi lain Komisi Penyiaran Indonesia, KPI, ya kita juga ada yang memantau yaitu KPI. Jadi benar-benar banyak sekali. Itu kenapa kita harus berhati-hati banget. Peraturan Komisi Penyiaran Indonesia nomor 02-P-KPI-03-2012 tentang standar program siaran mengatur bahwa lembaga penyiaran juga mengikuti standar kode etik jurnalisme yang melarang insan penyiaran untuk membuat berita atau siaran yang mengandung kebohongan dan bagi yang melanggar akan dikenakan sanksi administratif. Begitu. Oke, sudah. Demikian materi tentang hoax ya. Dari aku, mungkin kita bisa kembalikan ke Laura. Silakan Laura. Informasinya luar biasa, lengkap sekali, jelas sekali. Ya, untuk teman-teman yang ingin bertanya, dipersilakan. Sesuai formatnya seperti yang sebelumnya ya. Jadi nama, underscore, terus bertanya. Nanti akan dipersilakan oleh moderator. Oke, sembari nunggu ya. Tadi intinya untuk penyebaran hoax itu kan bahaya banget ya. Terus banyak motifnya juga. Ya. Dan juga setiap individu harus punya sikap mawas diri ya Teh, atau berpikir kritis, salah satunya dengan melihat judulnya dulu ya Teh, baru kita. Iya, betul banget. Yes, betul banget. Ada ini dari pertanyaan dari Adi Pratama. Silakan Adi Pratama. Ya, silakan. Assalamualaikum, selamat siang. Mau nanya ke Kak Rika. Terima kasih atas pemaparan ini, sangat bermanfaat banget buat saya. Saya ada satu pertanyaan, kenapa orang-orang tuh terkait hoax tuh jadi tertarik untuk mendalami hoax tersebut? Karena kan saya juga, jujur saja, saya kalau misalnya di era pandemi ini, hoax tuh jadi bahan meme gitu. Jadi bahan meme ya. Iya. Ya, itu biasanya itu gimana? Ya itu gimana menurut kakaknya gitu, dan peran jurnalis di masa pandemi ini dalam memerangi hoax. Itu aja Kak, terima kasih. Oke, terima kasih Adi Pratama. Oke, jadi sebenarnya kalau untuk kita dari tim jurnalistik, dari tim media berita yang sudah resmi seperti ini dengan adanya hoax gitu ya, apalagi dengan hadirnya buzzer yang mempermudah hoax ini untuk cepat sekali gitu ya tersebar, kita ngerasa kayak miris sekali gitu. Kita ngerasa kayak waduh, kita secara kecepatan aja tuh kita udah kalah gitu ya. Yang pertama, secara kecepatan kita sudah kalah. Kenapa? Karena kita ada proses-prosesnya, ada proses produksi yang harus kita lalui gitu. Kalau buzzer menyebarkan hoax ataupun oknum tertentu yang menyebarkan hoax gitu, mereka bisa lewat media sosial, gampang sekali, cepat sekali. Kalau kita mesti kirim wartawan, kirim reporter dulu buat terjun ke lapangan. Itu kita mesti text time, nunggu waktu. Harus benar-benar wawancara langsung ke narasumber yang memang berkompeten. Memang itu adalah A1, narasumber yang memang harus dapat wawancara dia gitu ya, atau dari institusi tertentu yang memang harus dapat soundbite dari dia gitu. Lalu kemudian setelah itu belum lagi harus diedit dulu naskahnya sama produser, belum lagi harus di voice over dulu, di dubbing dulu itu naskahnya. Pasti anak-anak jurnalis tahu banget ya, Laura pasti tahu banget ini tentang ini. Nah, terus udah gitu, belum lagi untuk yang TV gitu ya, kita apalagi kalau misalkan untuk yang TV bukan berita, non berita, itu kita ada slot-slot waktunya. Jadi benar-benar harus sesuai dengan program kita, program news. Ini jam berapa, misalkan jam 12 siang, atau nunggu jam 5 sore, atau nunggu jam 12 malam dulu, baru si informasi atau berita itu baru tayang. Jadi dengan kecepatan aja,
kita udah kalah sama yang namanya buzzer. Itu masyarakat Indonesia pengen semuanya itu sesuatu yang cepat. Contoh lah misalkan tentang apa sih yang lagi happening, misalkan video 19 detik gitu ya. Pasti pada pengen tahu banget nih kasus update-nya. Langsung aja ke Lambe Turah, langsung aja ke ya ke medsos-medsos yang ngebahas soal informasi itu gitu ya. Dan yang belum tentu itu secara narasinya, captionnya atau itu benar gitu, data-datanya benar ataupun lengkap gitu. Karena ya kalau misalkan yang sesuai dengan jurnalistik yang ada, kode etik jurnalistik itu kan harus berimbang. Kalau misalkan suatu badan berita itu belum berimbang tuh maksudnya belum komprehensif ya, belum lengkap, belum ada narasumber lainnya, cuma satu narasumber doang, kita tidak bisa naikin gitu. Nah, kemudian yang kedua, karena kita netral, tidak memberikan opini di situ, jadi jatuhnya kalau misalkan coba deh kalian baca misalkan informasi berita detik dari detik.com atau dari merdeka.com yang kayak gitu-gitu, pasti kebanyakan itu adalah maksudnya after effect kita baca tuh kayak ya ngambang. Ya, karena kita memang sebagai jurnalis, sebagai wartawan nggak boleh beropini di situ. Kadang tuh kenapa akhirnya netizen banyak yang suka dengan hoax? Kadang tuh ya itu tadi, misalnya ada yang fanatisme, ada yang sesuai dengan ideologinya. Jadi isi dari tulisan di artikel itu benar-benar mengikuti sesuai dengan dengan pendapat atau keinginan yang dipikirkan oleh netizen gitu, oleh masyarakat Indonesia kebanyakan. Nah, seperti itu. Makanya jadi kayak mereka lebih senang dengan hoax karena mereka kayak lebih dimanjakan secara pemikiran dari artikel itu. Seperti yang, iya nih, tuh kan bener gue banget nih, tuh kan bener, ternyata ya mereka butuh pembenaran. Kadang mereka yang terlalu idealis gitu, yang terlalu ekstremis itu butuh pembenaran. Sehingga kalau misalkan ada informasi yang sesuai dengan apa yang mereka pikirkan, mereka tertarik banget dan mereka langsung nge-share. Nah, gitu. Sementara kalau misalkan berita beneran, berita dari media resmi, itu pasti mereka semua itu pasti after effect-nya ya udah netral aja, semua netral. Bener-bener cuman data gitu. Begitu sih. Begitu Adi, mudah-mudahan Adi ini ya puas ya dengan jawabannya. Banget betul. Jawabannya dari untuk pengen sedikit kita juga tadi kan seperti singgung. Tapi kalau emang di kampus juga kayak gitu kayak kendalanya. Gimana? Sorry, Laura, suaranya gaung. Jelas kan? Suaranya gaung, maaf. Jelas kan? Oke, udah jelas. Gimana? Untuk tadi menyinggung sedikit tadi menyinggung. Jadi di kampus juga kita kadang kayak gitu tadi kendalanya. Untuk penyebarannya cepet banget ya. Cuma PDF di-share ke grup angkatan langsung infonya. Kita sebagai pertama kayak kok kita malah ketinggalan info jatuhnya gitu ya Teh. Tapi padahal itu kita juga ada prosesnya pasti ya Teh. Tapi kalau untuk masalah kredibilitas pasti kita akan ya memberikan yang terbaik dan kayak tetap jadi primadona Teh kalau di kampus. Infonya pasti kalau dari kita pasti real gitu. Ya, tapi kendalanya seperti itu. Iya, emang kebanyakannya kayak gitu ya. Oke. Ya. Ini ada lagi pertanyaan dari Bustamil Arifin. Silakan Bustamil Arifin. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya, Kak. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ini berlibat. Ya, silakan. Siapa namanya? Bustamil, Kak. Bustamil. Oke, Bustamil yang tadi ya. Bustamil Arifin. Iya, Kak. Ya, Bustamil. Iya, Kak. Ya, berbicara tadi kan sempat menyinggung kode etik ya, Kak. Ya. Yang kemarin tuh yang lagi viral tuh yang wawancara Mbak Nana sama kursi kosong itu, Kak. Apakah itu memenuhi kode etik, Kak? Oke. Sebagai seorang jurnalistik. Sebenarnya kalau yang pertama
Mata Najwa itu bisa dibilang juga, maksudnya kalau misalkan udah di TV dan bukan fully dia news gitu ya, bisa dibilang itu tuh udah kayak suatu show gitu ya, suatu show. Jadi maksudnya bolehlah ada improvisasi dan sebagainya gitu. Nah, mungkin bisa dibilang apakah itu menyalahi kode etik jurnalistik? Aku nggak bisa ini juga sih ya, nggak bisa. Masalahnya menyalahinya itu di mana? Itu jatuhnya kan sebenarnya kayak sebuah show gitu jatuhnya gitu ya. Itu adalah suatu tayangan televisi yang itu adalah suatu kegelisahan yang dirasakan oleh mewakili masyarakat Indonesia, sehingga tim Mata Najwa membuat suatu seperti sarkasm gitu ya, seperti show yang tapi yang sarkas gitu, dengan cara yang seperti itu gitu. Kalau menurut saya sih sampai saat ini tidak ada yang disalahkan untuk menyalahi kode etik ya, gitu. Kalau menurut aku sih gitu ya, untuk melihatnya. Karena itu Mbak Nana sebenarnya ingin mewakili masyarakat Indonesia, kegelisahan masyarakat Indonesia. Erika, gimana? Ini terjawab ya. Ini deh. Sebenarnya kalau teknik wawancara kan juga ada ini ya, Teh, wawancara benda mati ya. Teknik wawancara benda mati. Ada wawancara benda mati, Teh. Jadi untuk melatih skill kita dalam ya itu jadi salah satu masuk. Jadi yang Mbak Nana lakukan juga salah satu termasuk bentuk dari ini ya. Itu sebenarnya ya bisa dijadiin kayak latihan ya, kayak latihan seperti itu gitu. Kalau misalkan kita berpikir secara positifnya memang seperti itu. Itu sih ya mungkin pada saat pandemi seperti ini masalahnya peran Kemenkes itu sangat diperlukan, sangat dibutuhkan keberadaannya. Kemana Pak Terawan gitu kan? Masyarakat Indonesia membutuhkan, dan biasanya biasanya Mata Najwa itu ketika lagi happening informasi itu lagi benar-benar lagi booming banget, narasumber yang memang mereka capable di bidangnya, mereka hadir gitu. Apalagi saat COVID, siapa sih yang capable di bidang ini? Ya pasti adalah Pak Terawan gitu ya, Kemenkes. Jadi tapi masalahnya kok Pak Terawan seperti menghilang gitu. Nah, yang seperti ini kalau menurut aku sih, aku setuju banget buat Mbak Nana untuk dijadikan sebagai kayak bahan untuk istilahnya kritikan atau sindiran, Pak kemana sih Pak gitu. Dan ini kata Laura bisa dijadikan contoh gitu untuk wawancara benda mati. Oke, silakan kalau misalkan mau latihan di depan, kalau misalkan kalian malu gitu ya di depan teman kalian bisa gunakan kaca misalnya, dan kalian bisa kayak jadi membayangkan jadi yang kalian mewawancarai, dan kalian membayangkan gimana diwawancarai, jawabannya kira-kira seperti apa. Kalian juga bisa jadi pura-pura yang diwawancarai. Jadi kalian wawancara, kalian juga berperan sebagai yang diwawancarain. Jadi biar tahu, oh kira-kira kemungkinan dia akan jawab kayak gini nih. Apalagi kalau misalkan kita riset dulu nih, yang mau kita wawancarain, narasumber yang mau kita wawancarain ini orangnya kayak gimana gitu. Misalnya seperti Pak Jokowi gitu ya. Waktu itu saya diberi kesempatan untuk wawancara Pak Jokowi, terus udah gitu ya itu benar kata Laura, jadi kita wawancara benda mati dulu nih. Kita wawancara, latihannya itu adalah wawancara seolah-olah kita wawancara sama Pak Jokowi, tapi ya itu jadi semangat untuk aku latihan dulu nih, dan memperkirakan kemungkinan jawaban Bapak seperti apa gitu, jawaban Presiden seperti apa gitu kan, karena kita ketahui bahwa misalnya setelah kita riset, Pak Jokowi itu kalau misalkan diwawancara
Masalahnya dia tipe yang sebenarnya introvert gitu ya, orang yang jauh banget gitu, yang kalau jawab tuh kayak nggak mau terlalu ekspresif, jadi kayak jawabannya cuman yang biasa saja, jawabannya cuman yang biasa saja. Nah itu kita harus sudah harus memperkirakan sebagai pewawancara, wah kalau gitu gimana ya caranya biar jawabannya tuh jawaban Bapak tuh, jawaban Presiden Jokowi tuh jangan biasa aja, jangan cuman ya biasa saja. Pak, gimana sih Bapak banyak informasi yang mengatakan bahwa Bapak itu adalah bagian dari PKI, apa benar? Ya biasa saja, jangan sampai Pak Jokowi jawabannya kayak gitu. Kalau misalkan jawabannya sedatar itu, kita sebagai pewawancara pasti mikirnya, wah gagal nih gue, nggak bisa mengorek suatu informasi, tidak bisa membuat Pak Jokowi ini lebih ekspresif atau benar-benar menjawab pertanyaan, memberikan jawaban sesuai dengan apa yang ada di hati. Padahal sebenarnya tujuan kita adalah waktu itu pengen tahu perasaan seorang Presiden Jokowi yang begitu banyak diterpa fitnah sana sini gitu kan, itu tuh seperti apa sih gitu. Nah itu kadang wawancara benda mati itu boleh juga gitu, sambil riset ya tentunya, sambil riset kira-kira karakter yang mau diwawancara itu seperti apa gitu. Gitu? Baiklah, terima kasih banyak. Ini mohon maaf karena terkendala jarak ya, terkendala waktu juga, jadi saya masih membuka hanya satu penanya lagi. Ini banyak banget pada yang nanya, mohon maaf ya. Pilih aja, ini ada Ai dan Niko, silakan bertanya. Suara saya kedengeran? Ya, kedengeran. Ai, halo Ai. Halo Teh, kebetulan saya penyiar. Wah, luar biasa sekali. Jadi penyiar di mana, Ai? Saya penyiar di Radio Karawang. Di radio? Iya, di Karawang. Oke. Bukan di Bandung. lagi. Nggak apa-apa, keren. Kita nih sebagai penyiar, sebagai news anchor, atau sebagai pemateri juga, itu kan otomatis membagi berita, membagi informasi gitu ya Teh ya. Tapi kadang orang yang kita, misalnya target kita, kadang punya interpretasi yang berbeda-beda. Ya dong, pasti Teteh ngerasain itu sendiri ya. Nah, kadang ada yang salah ngerti, itu bisa jadi hoax atau enggak sih? Nah, dengan kayak gitu, siapa nih yang jadi gatekeeper-nya? Siapa yang kontrol itu? Ketika udah salah, kalau misalnya pun itu jadi hoax, siapa yang harus disalahkan? Apakah kita sebagai penyiar, sebagai news anchor, sebagai informan itu bisa disalahkan atau bagaimana? Terima kasih Teh. Oke, sama-sama. Oke, jadi Mbak Ai, yang pertama adalah jadi kita jenis-jenis dari hoax itu dibagi lagi nih. Jadi ada misinformation, disinformation, and malinformation. Nah, biasanya ketika kita orang-orang yang bisa dibilang kredibel di bidangnya gitu, kayak misalnya kayak Mbak Ai gitu ya, Mbak Ai yang berprofesi sebagai penyiar kemudian jadi pemateri, datanya itu bisa saja benar, tapi kemudian ketika ada orang yang salah mengartikannya, kalau misalkan seandainya informasi atau data-data yang sudah kita sampaikan itu sudah benar, ya kita kita tidak salah, maksudnya ya memang itu faktanya, memang itu adalah informasi yang kita sampaikan, memang itu kredibel. Tapi kalau misalkan seandainya ada informasi yang ada data-data yang ternyata miss nih, ada data-data yang ternyata miss, kita tujuannya benar, sebagian besar informasi kita benar, tapi ada yang miss misalnya, hingga akhirnya membuat partisipan yang ada pada saat itu jadi misunderstanding gitu. Jadi ada misunderstanding di situ. Nah, itu berarti masuk dalam, kalau misalkan dalam klasifikasi dari jenis hoax, itu masuknya di misinformation. Misinformation itu apa? Misinformation itu jadi sebenarnya datanya benar, sebenarnya informasinya itu secara garis besar adalah benar, tapi mungkin ada miss sedikit di situ dan akhirnya membuat misleading, akhirnya membuat orang salah paham di situ gitu. Nah,
siapa sih yang yang menjadi kiper di situ? Yang menjadi kiper adalah diri kita sendiri, yang menjadi kiper adalah si partisipan itu sendiri. Dan juga pemerintah di sini, maksudnya pemerintah di sini adalah untuk mensosialisasi dari yang namanya kejahatan atau keburukan dari yang namanya hoax itu seperti apa, mengedukasi apa sih hoax itu. Nah, seperti yang dilakukan sama teman-teman LPM Unstika ini keren banget, ini bagus banget. Makanya ini sangat bermanfaat banget dan ini membantu pemerintah untuk gimana caranya kita mengedukasi semua masyarakat bahwa hoax itu jahat banget, hoax itu serem banget gitu. Jadi kalau misalkan semua sudah edukasi hoax ini sudah menyebar rata, bahkan even partisipan yang tahu misalnya ada data yang kita sampaikan itu salah, dia akan meng-cross check. Dia akan jadi kipernya dirinya sendiri gitu. Dan sudah seharusnya edukasi hoax itu memang harus sudah merata seperti ini gitu. Gitu sih, Mbak Ai dan Miko. Miko siapa? Suami ya. Oh, hai. Halo. Gitu. Terima kasih, Terika. Ya, sama-sama, Mbak Ai. Oke. Iya, Teh. Ini banyak ya? Dan banyak banget pada private chat ini, Teh. Sampai jam berapa nih by the way kita? Iya, ini tadi udah terakhir, pertanyaan terakhir kan. Oke. Jadi sekarang kita lanjut ke sesi foto ya, Teh. Sebelumnya saya mau mengucapkan terima kasih, Terika, untuk informasi yang sangat luar biasa. Sama-sama. Sudah bergabung ya, Teh, dengan kita juga. Semoga kita dapat bertemu secara langsung nanti di luar debat. Semoga cepat ini bisa selesai. Amin, amin ya Allah. Ya, mohon maaf juga ya atas kendala teknis dan sebagainya yang terjadi di awal-awal. Mudah-mudahan kalian semua memaklumi ya. Langsung aja Teh ke sesi fotonya, ada 8 slide. Okay. Saya akan memandu foto virtualnya. Untuk teman-teman yang belum mengaktifkan fitur kameranya, dipersilakan untuk mengaktifkannya terlebih dahulu. Oke, saya pandu ya. Slide pertama. 1, 2, 3. Slide kedua. 1, 2, 3. Selanjutnya slide ketiga. 1, 2, 3. Slide keempat. 1, 2, 3. Banyak ya? Ada 8 deh. Slide kelima. 1, 2, 3. Slide ke-6. 1, 2, 3. Lalu slide ke-7. 1, 2, 3. Dan slide terakhir. Mohon maaf, ada lagi. Slide ke-8. 1, 2, 3. Dan slide terakhir. 1, sampai 2, kering. 3. Iya. Sudah, terima kasih. Oke, sama-sama. Terima kasih semuanya ya sudah mengundang aku. Semoga bermanfaat ya materinya. Dadah Teteh cantik. Dadah semuanya. Dadah Teteh. Sampai ketemu di dunia nyata ya. Teteh. Ayo. Makasih Teh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Udah Teh, jangan semua dijawab salamnya, capek. Oke, capek. Untuk peserta mohon kondusif ya. Fallback ya, fallback. Oh, emang udah follow Instagram. Untuk peserta Boleh minta fallback kan Teh? Pokoknya kalian DM aja, nanti aku fallback. Oke Teh, wih mantap. Sesi 2 telah berakhir, tadi terima kasih dan sama-sama ya. Aku live dulu ya. Ya, Lore ya. Udah bisa? Iya, boleh Teh, boleh. Oke, terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Teteh. Dadah. Jumpa lagi Teh. Ya, oke. Tadi mohon kondusif kembali. Peserta dimohon kondusif kembali. Untuk peserta dimohon kondusif kembali. Oke. Acara virtual foto viral tadi menjadi akhir dari sesi kita dalam diskusi hari ini. Tak ada gading yang tak retak. Saya selaku moderator mengucapkan banyak minta maaf bila ada kesalahan dan terima kasih untuk peserta dan semua kru yang bertugas untuk
para peserta dan narasumbernya telah bergabung bersama kami. Untuk acara selanjutnya saya serahkan kepada MC Lulu Aulia. Tetap jaga kesehatan, semoga kita dapat bertemu lagi secara langsung. Salam positif, aktif, kreatif. Iya, terima kasih Teh Laura sebagai moderator yang telah memandu jalannya materi ini ya. Gimana? Seneng ya para peserta lihat yang bening-bening gitu? Senang banget. Pada bening Aku kan ya. belajarnya. Calon makmumku itu. Hey. Seneng banget dong. Jadi pengen ikut seminar tiap hari. Oh iya. Oke. Kondusifnya peserta. Nih untuk para peserta jangan leave dulu ya. Nih nanti bakal ada door prize. Bakal ada door prize yang hadiahnya ini sangat wow banget. Wow banget. Oke, jangan leave dulu. Dan juga nih peserta untuk absensinya ada di sesi akhir ya. Link absensinya ada di kolom chat Zoom. Oke, nah langsung aja nih ya. Langsung ke sesi door prize. Wow. Sesi door prize ini diundi oleh General Manager LPM Unsika, yaitu Teh Ajeng dan Tias. Ada Teh Ajeng? Ada. Ya, nah kepadanya saya persilahkan. Silakan Teh Ajeng. Terima kasih MC. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Ajeng. Oke, kayaknya ini jadi salah satu hal yang paling ditunggu-tunggu juga ya. Jadi pada kesempatan kali ini, unit kegiatan mahasiswa Lembaga Pers Mahasiswa Universitas Singapura Bangsa Karawang mau sedikit berbagi kepada para peserta webinar LPM Unsika yang tentunya beruntung. Jadi kita bakal ada undian untuk 2 orang yang beruntung. Jadi nanti kita bakal ngundi. Di sini saya udah ada aplikasi online untuk mengundinya. Jadi kita ngambil dari nomor peserta yang udah di-share di grup sebelumnya ya. Ada dari nomor peserta nomor 1 sampai 191. Nah, jadi kita langsung coba cek aja ya siapa kira-kira yang bakal dapat. Oh ya, sebelum itu biar lebih penasaran, kita nentuin dulu orangnya aja ya. Nggak ngasih tahu door prize-nya itu apa. Oke, yang Kak, pertama tadi ya. ada tambahan, Kak. Apa? Seharusnya bukan tadi ada tambahan 191 itu ada tambahan. Oh ya, ini dari daftar yang daftar peserta yang udah ditutup kemarin. Jadi bukan di sini kan di grup itu kan ada juga panitia dan lain sebagainya. Jadi kalau untuk peserta 1 sampai 191 ya teman-teman. Bisa dicek lagi. Oke, Tete ini ya. Langsung. Oke, nomor pertama. Selamat untuk nomor urut peserta 85. Atas nama Muzizat. Sebentar. Kenapa? Ya. Sebentar. Mangga dulu. Ya aja. Ya. Silakan. Ada data yang terbaru. Oh ya, berapa orang? Udah dikirim sama panitia. Teh Ajeng udah bisa buka WhatsApp-nya. Oke, sebentar ya. Saya matikan dulu ya. Ulang. Oke. Biar semuanya dapat ya. Sebentar. Saya cek dulu. Jadi nambah ya pesertanya. Wah, makasih juga buat kalian udah datang. Kasih yang udah ngingetin, Kak.
Oh ya, gimana? Sambil nunggu ya, sambil nunggu undian door prize. Ada yang mau memberikan kesan dan pesan nih dari ada yang mau? Hah? Mau dong. Oh ya, siapa itu? Aku, Adi. Oh ya, itu silakan, Abang. Kesannya sangat seru ya, menarik sekali dari awal sampai akhir, karena kan ini terkait dengan hoax yang terjadi di era digital ini. Saya jadi termotivasi untuk bisa memilah-milih lagi dalam berita yang ada di media sosial. Itu aja sih. Terima kasih. Sama-sama, Kang Adi, Kang Gendang, Kang Adi. Oke, lanjut. izin masuk untuk mempersingkat waktu. Paling gini aja, Teteh mau tahu jumlah semuanya berapa? Yang ini total peserta ada berapa orang? Beralih godrong tentara, guys. Ada berapa jumlahnya? Yang terbaru lebih dari 191 berarti ya? (268). Oke, 268. Ini panitia benar 268? Konfirmasi dulu, sorry. Soalnya ini WA-nya bermasalah saya. Iya, iya benar teh. Oke, 268 ya. Oke, kita ulang lagi nih pengundiannya. Berapa tadi 200? 68. Oke. Oke, kita ulang lagi ya. Ada 268 peserta dalam webinar LP Musik hari ini. Sekarang untuk peserta yang beruntung, yang pertama kira-kira siapa? Oke, ternyata nomor peserta 53. Jadi mungkin bisa diperiksa di grup ya. Kita lanjut ke nomor selanjutnya. Atau ini ada yang dapat nih 53 siapa? Lanjut aja kali ya. Oke, yang kedua. Nomor peserta 250. Oke, selamat untuk para peserta yang mendapatkan door prize. Jadi kalian masing-masing akan mendapatkan pulsa sebesar 50.000. Semoga pulsanya dapat digunakan dengan sebaik mungkin untuk memberantas hoax juga di media sosial. Kemudian saya selaku General Manager LPM Unsika ingin mengucapkan terima kasih kepada semua pihak, baik panitia, kemudian para peserta yang hadir, dan juga tamu undangan, karena telah berpartisipasi dalam webinar LPM Unsika tahun 2020. Tema hari ini adalah mewujudkan media sosial tanpa hoax dengan generasi Z yang digital. Ini merupakan harapan kita semua dan juga tugas kita semua untuk mewujudkan media sosial tanpa hoax. Semoga ilmu yang diberikan dapat dipergunakan dengan sebaik-baiknya dan kita dalam menggunakan media sosial yang kita miliki semakin bijak, baik dalam penerimaan informasi atau penyaringan informasi maupun dalam penyebaran informasinya. Sekian, terima kasih. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maka kembali ke Eva. Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, udah. Ya, terima kasih pada Teh Ajeng ya. Terima kasih atas Teh Ajeng.
Dan untuk para peserta yang lolos dapat hadiah, dapat door prize-nya, nomor urutnya, silakan hubungi ke narahubung yang terdapat dalam pamflet ya, pamflet, oke? Biar nanti nggak angus, ntar sayang dapat hadiahnya ini sangat wow. Teh, kenapa 2 aja yang dapat? Kenapa Cenah? Yang 2 dapat, hanya 2 orang yang dapat. Karena hadiahnya sangat wow, harganya wow. Oke, udah ya. Dan acara pengundian door prize ini sekaligus penutup dari kegiatan webinar LPM Unsika 2020. Saya Lulu Aulia, pamit undur diri. Pada kegiatan ini, pamit undur diri dalam kegiatan ini. Mohon maaf bila ada kata-kata yang kurang berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan untuk para peserta, jangan lupa mengisi absensi ya di yang tertera di chat Zoom. Oke, terima kasih. Linknya sudah ada di chat ya, chat.